Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfi Fahimia, NIM 2009268 dari kelompok 1 mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Iki dari kelas 1C. NIM saya 20101098. Nama saya Sita Ciwitasari dari kelas 1C. NIM saya 2005951. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi pada anak usia dini. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Setelah kita berdoa, kita langsung lanjut aja yuk ke pembahasan. Yang pertama, yaitu perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Ada yang tahu? Menurut Nur Ihsan dan Agustin, perkembangan adalah perubahan progresif yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Van Dendel, perkembangan berarti perubahan yang bersifat kualitatif. Artinya tidak bisa diukur atau dikemukakan dengan angka. Kalau misalnya pertumbuhan kan itu bersifat kuantitatif, artinya bisa dilihat berapa sih tinggi anak itu, berapa sih berat anak itu. Next ke poin yang kedua, yaitu emosi. Apa sih emosi itu? Sebagian orang rata-rata mendefinisikan emosi itu sebagai rasa kesal, marah. Padahal rasa itu merupakan salah satu bagian dari emosi. Lalu, apa sih pengertian emosi itu sendiri? Menurut World Bank Dictionary, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat seperti benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Sedangkan menurut Syamsuddin, emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Lanjut ke fungsi emosi. Yang pertama, emosi merupakan salah satu bentuk komunikasi sehingga anak dapat menyatakan perasaannya dan dapat menyatakan segala kebutuhannya kepada orang lain. Contohnya, seorang bayi ketika dia merasa lapar, dia akan menangis. Kenapa? Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi bahwa anak itu merasa kelaparan dengan cara menangis. Yang kedua, berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Lanjut ke Iki. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis emosi. Emosi itu dibagi menjadi pertama yaitu emosi gembira, yang kedua itu yaitu emosi marah, yang ketiga itu takut, dan yang terakhir yang keempat itu sedih. Nah, yang pertama yaitu emosi gembira. Emosi gembira ini diekspresikan yaitu dengan tersenyum ataupun tertawa. Nah, yang kedua yaitu emosi marah. Emosi marah ini terjadi pada saat individu merasa frustasi ataupun merasa dirinya ini dicerca orang, ataupun ketika diganggu orang ataupun dihadapkan suatu masalah. Seperti itu, orang yang marah, misalkan ketika kita marah,
kita bawaannya itu ya berbuat yang hal di luar sewajarnya kita. Nah, yang ketiga itu takut. Takut menurut Helen Ross dalam Simanjuntak, takut adalah suatu perasaan yang hakiki dan hubungannya erat dengan upaya mempertahankan diri, yaitu takut misalkan kita takut ketika ada gempa. Dengan apa mempertahankan diri kita itu dengan mengumpat di bawah meja ataupun keluar rumah dan sebagainya. Yang ketiga sedih, yaitu sedih, merasa sedih. Sedih ini ketika kita kehilangan orang lain ataupun orang yang disayangi kita. Terus yang materi selanjutnya yaitu mekanisme emosi. Mekanisme emosi itu menjadi ada 5. Yang pertama yaitu elicitor. Elicitor adanya adalah dorongan berupa situasi ataupun peristiwa, misalnya ada peristiwa kebakaran. Yang kedua itu reseptor, yaitu reseptor itu aktivitas di pusat sistem saraf. Itu ketika menerima rangsangan dari elicitor maka masuk ke reseptor. Yang ketiga yaitu state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat yaitu ada expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, dan tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologi, contohnya wajah mengencang, tubuh tegang, mulut terbuka, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu experience, yaitu persepsi atau interpretasi individu pada emosionalnya. Dengan pengalaman individu dalam menerjemahkan dan merasakan perasaannya sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan ngeri. Yang selanjutnya itu pengertian emosional, sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan sosial. Ada istilah introvert dan juga extrovert. Introvert adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Orang-orang kecenderungan ekstrovert itu biasanya pendiam dan tidak membutuhkan orang lain karena merasa segala kebutuhannya bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Kemudian ada extrovert, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengarah perhatian keluar dari dirinya sehingga segala minat dan sikap dan keputusan-keputusan yang diambilnya lebih ditentukan oleh peristiwa yang terjadi di luar dari dirinya. Biasanya orang-orang kecenderungan ekstrovert itu aktif, suka berteman, dan juga ramah tamah. Kemudian ada beberapa tahapan perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama itu tahap 0 sampai 18 bulan. Yang kedua itu tahap 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga itu tahap 3 sampai 6 tahun. Kemudian ada permasalahan sosial dan emosional pada anak usia dini. Ada istilah maladjustment. Maladjustment di sini penyesuaian diri yang buruk. Biasanya anak yang suka bermasalah. Contohnya si anak yang bersikap sombong dan sok kuasa. Si anak itu tidak merasa bersalah atas sikapnya, sedangkan lingkungannya tidak bisa menerima hal itu. Kemudian ada egosentrisme. Egosentrisme di sini yaitu peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Kemudian ada anak yang terisolasi. Biasanya si anak ini mengalami permasalahan di lingkungan sosial. Hal ini terjadi karena sikap si anak yang tidak disukai oleh teman-temannya. Kemudian ada agresif. Agresif di sini adalah tingkah laku yang disebabkan adanya permusuhan. Biasanya tingkah laku muncul pada saat si anak marah dan dia marah secara verbal maupun menyerang ataupun merusak. Kemudian ada negativisme. Nah, di sini adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain. Kemudian ada pertengkaran dan terakhir mengejek dan menggertak. Kemudian ada permasalahan perilaku emosi pada anak usia dini. Yang pertama itu kekurangan afeksi. Kekurangan afeksi yaitu seperti kekurangan kasih sayang, rasa kehangatan, rasa kepedulian, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada anxiety atau rasa cemas. Rasa takut pada sesuatu
yang tanpa sebab yang jelas. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hipersensitivitas, yaitu kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Kemudian yang keempat itu ada fobia. Fobia yaitu perasaan takut irasional terhadap sesuatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Kemudian yang kelima itu ada menarik diri. Menarik diri salah satu tipe emosional yang diarahkan ke dalam diri, biasanya sulit bergaul, bermain sendiri, dan tidak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Sekian pembahasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.